Hai sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di Dark World Daily. Dan teman-teman, kami ada sedikit informasi. Tentang apa? Geng. Kita menunggu ini selama berapa lama, Bang? 1 bulanan lah. 9 bulan, Bang. Dari awal kita membuat konten YouTube. Oh ya, 9 atau 8 bulan? Kayaknya lebih tepatnya sekitar 8 bulan ya, Bang ya. Jalan 8 bulan. 8. Video pertama kita tentang puisi yang berjudul Perjalanan Roh. Sajak atau puisi yang berjudul Perjalanan Roh. Dan dari situ kami sebenarnya iseng-iseng sih ya. Iseng-iseng tapi nggak percaya udah meningkat aja gitu. Banyak yang suka, ya udah lanjut. Nah, AdSense ini kami dapatkan setelah perjuangan sepanjang 8 bulan. Tapi kalau dari proses verifikasi kami menunggu sekitar sebulan. Jadi buat teman-teman di rumah, kami ucapkan terima kasih banyak banget buat kalian yang udah mendukung kami dari awal kami bikin video ini, bikin channel ini sampai saat ini. Memang masih belum seberapa, belum kayak orang-orang yang udah dapat silver button, gold button, diamond button ya Bang ya. Dan kami juga belum bisa jalan-jalan keluar kota untuk bikin record-record ke tempat-tempat seram. Tapi kami tetap butuh apresiasi dan doa dari kalian supaya kami bisa mengembangkan channel kami. Mana tahu ya kan, karena dukungan dari kalian kami bisa pergi keluar kota untuk mencari tempat-tempat angker, tempat-tempat yang penuh dengan sejarah untuk memuaskan rasa penasaran kalian tentang berbagai jenis sejarah, terutama untuk kalian pecinta horor dan sejarah. Ya kan Bang ya? Hal-hal yang berbau dengan sejarah dan horor itu pasti banyak sih kalau orang Indonesia gak asing lagi. Oke, kita lanjut aja. Rasputin, nama yang sangat melegenda di dalam sejarah Rusia dengan keahliannya, kemampuannya, hal magisnya, dan juga seksualitas dalam hal bercinta. Mungkin beberapa dari kita belum mengetahui bahkan belum mengenal tentang Rasputin ini. Karena Rasputin pertama kali dikenal di kalangan para TikTokers dalam sebuah lagu dari Boney M yang berjudul Rasputin. Seperti apa sih sebenarnya sejarah dari Rasputin ini dan bagaimana Rasputin ini bisa terkenal sampai saat ini? Jika kalian penasaran, tonton terus video ini dari awal pertengahan sampai akhir video. Dan seperti biasa, jangan pernah lupa untuk berikan kami apresiasi dengan cara klik like, share, dan komentar kalian supaya kami semangat terus untuk bikin kontennya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe supaya channel kami bisa semakin berkembang. Sebelum kita mulai pembahasan ini, untuk teman-teman di rumah, Wolfie minta maaf banget kalau umpamanya saat pembuatan video ini bakalan banyak suara-suara bising di luar sana. Sebentar. Seperti suara motor, suara anak-anak di belakang. Cuma aku nggak tahu bakalan kedengeran apa enggak. Jadi mohon maaf banget kalau videonya ini kurang maksimal karena kami masih belum punya studio pribadi. Ditambah lagi rumah aku adalah warung yang mungkin bakalan ada suara-suara orang beli. Jadi mohon maaf banget dan mohon dimaklumi. Oleh karena itu kami minta banget, mohon banget sama kalian untuk berikan kami bantuan, apresiasi agar kami bisa mengumpulkan uang dan membuat studio kami pribadi. Ya Bang ya. Coba kalian bisa melihat di Google atau di YouTube dan kalian cari yang gini ya, Boney M, Rasputin, dan terjemahannya. Kalau kalian simak baik-baik kata-kata itu, Rasputin itu memiliki sejarah yang benar-benar melekat banget di kalangan orang-orang Rusia. Terutama sejarah yang katanya dia itu susah mati. Wow. Ditembak nggak mati, diracunin nggak mati, ditusuk nggak mati. Nah, tapi kenapa Rasputin itu meninggal? Dia meninggal karena dibunuh. Katanya kan nggak bisa mati, diracun, ditembak, tapi kenapa kok bisa mati? Nah, ini
Sebelumnya kita bakalan kenalan dulu nih sama yang namanya Rasputin, ya. Tapi tolong untuk kalian yang mau mendengarkan ceritaku tentang Rasputin, aku lebih nyaranin kalian nonton dulu video dari lagu itu dan simak baik-baik kata-katanya. Rasputin atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Grigori Rasputin merupakan salah satu penduduk atau orang asli dari Rusia. Kalau nama kerajaannya sih aku agak lupa sih bang, karena agak sulit gitu cara ngomongnya. Cuman nih aku taruh ya. Nah, ini bukan kerajaan dia, tapi dia itu punya sejarah yang begitu kental di dalam kerajaan itu. Nih, Rasputin itu sebenarnya adalah orang biasa, orang yang tinggal di dalam hutan dan seperti penduduk pada biasanya ya kan. Dia itu makan dengan cara bertani atau tapi yang unik dari dia itu nggak pernah mandi. Bahkan kata istrinya, baunya itu hampir menyerupai bau kambing. Saking nggak mau mandinya. Jadi pada kenapa dia bisa memiliki hal yang kental banget di Rusia? Jadi gini, satu hari dia itu memutuskan untuk keluar dari hutan tempat tinggalnya dan berjelajah. Dia ingin mencari tahu dunia luar itu seperti apa. Oke. Saat dia keluar, dia bertemu dengan salah satu pendeta sekte dari sebuah gereja. Tapi gerejanya itu bukan gereja yang kita tahu, karena di luar negeri itu gereja itu bukan untuk hal seperti Kristen Protestan atau Katolik. Masih ada lagi agama lain. Dia lebih ke ini yang aku baca ya. Dia lebih ke ortodok dan ada kayak aliran sendiri gitu loh. Iya. Nah, dan bagi mereka yang di sana, seksual merupakan hal yang biasa. Maaf ya, mungkin terlalu vulgar banget. Jadi untuk yang di bawah 18 tahun, mohon disarankan jangan nonton ini dulu ya. Seksual itu merupakan hal yang biasa bagi mereka karena bisa meningkatkan yang namanya kerohanian sama kekuatan magis mereka. Wow. Itu kata mereka, kepercayaan mereka dari tempat yang Rasputin tinggali. Sektenya ya. Satu hal lagi, Rasputin itu dikenal sebagai, ya kalau kata orang Indonesia itu dukun atau bahkan guru pengajar di sana. Kalau kalian perhatikan baik-baik, udah kalian nonton kan lagunya dan udah kalian baca kan, dia merupakan guru yang mengajar, guru yang sanggup mengajarkan bahkan diidam-idamkan wanita. Itu tadi. Kalau kalian lihat sejarahnya di Google, Rasputin ini memiliki sejarah di mana dia ini menjadi seorang penasehat di sebuah kerajaan yang barusan ya. Dan dia merupakan salah satu selingkuhan dari Ratu Rusia, Alexandra. Nih orangnya di sini. Ini gambarnya. Ratu Alexandra ini merupakan istri kesayangan dari Raja Nicholas II. Nah, gimana ceritanya Rasputin ini bisa ketemu dengan Raja Nicholas II? Nah, jadi gini, dalam sebuah acara, raja ini bertemu secara tidak sengaja dengan Rasputin. Tapi ya aku nggak tahu gimana ceritanya, raja ini mengajak Rasputin untuk ikut makan ke istananya. Sebentar, gue potong lagi ya. Kalau nggak salah raja tersebut mempunyai anak. Nah, anak tersebut itu mempunyai penyakit. Iya. Nah, penyakitnya itu bisa dibilang semua dokter yang ada di situ, baik yang yang bisa menyembuhkan itu nggak bisa menyembuhkan. Ya kalau misalkan memar nih anaknya nih, itu darahnya itu keluar. Jadi kayak gini loh, kayak penyakit yang dimana darah itu susah untuk beku. Iya. Jadi setiap ada luka itu kan darah kan jadi nggak mau beku. Biasa kan kalau kita luka darah beku, jadi luka pun berhenti kan, darahnya keluar kan, berhenti. Tapi ini enggak, lukanya basah, jadi dia bakalan terus keluar darahnya. Dan zaman dulu obat seperti itu masih belum ada. Jadi Rasputin ini dulu juga terkenal sebagai seorang tabib sakti. Makanya Rasputin itu mengajukan ke raja tersebut bahwa saya ini bisa menyembuhkan anakmu. Itu menjanjikan. Ya aku lupa sih soal itu. Itu.
Oke. Nah, jadi saat diajak makan itu kalau menurutku itu seperti menaruh duri dalam daging sih. Sebenarnya iya. Nah, aku lanjut ya. Jadi saat mereka diajak makan, mereka ngobrol-ngobrol lah. Tapi nggak tahu gimana ceritanya dan apa yang mereka omongkan, Raja Nicholas ini ngerasa nyaman ngobrol sama Rasputin. Oke, satu hari pun berlalu. Akhirnya mulai keesokan harinya, Rasputin pun mulai mengecek anak dari Nicholas ini. Dia ngecek anaknya Nicholas dan berkata, jangan berikan lagi obat yang diberikan oleh tabib-tabib yang lain, katanya. Biarkan saja aku yang mengobati dia. Cuma nggak tahu ya, dia katanya sih kayak buat sesuatu kayak ritual atau gaya-gaya gitu. Dalam waktu sekitar 2-3 hari anaknya sembuh. Dan Raja Nicholas makin percaya sama dia. Dan ada beberapa pendapat ya, mungkin Rasputin menggunakan sugesti. Iya, katanya juga sih bisa. pada umumnya ya, kalau umpamanya dilogikakan itu merupakan sebuah sugesti sih sebenarnya. Sugesti. Karena obat yang sebenarnya dikasih tabib itu bukannya untuk membekukan, malah bikin lukanya makin cair, makin nggak bisa beku gitu loh. Oke, sekarang lebih ke pembahasannya ya. Saat aku baca artikel kenapa Rasputin itu bisa dibunuh, itu ada konspirasi. Jadi warga-warga Rusia itu tidak suka dengan adanya kehadiran Rasputin. Karena orangnya Rasputin kan bukan orang politik. Dia lebih ke spiritual. Makanya Pangeran Felix dan lain sebagainya ingin mencoba untuk membunuh Rasputin. Paham dari situ? Raja di Rusia ya. Raja Rusia juga sempat berpikir bahwa istrinya itu terlalu dekat dengan Rasputin. Dan setelah Rasputin semakin dipercaya oleh Raja Nicholas II, Rasputin pun diangkat menjadi seorang penasehat di kerajaan itu. Tapi karena Rasputin ini bukanlah orang yang memang berasal dari dunia politik dan tidak mengenal hal yang berbau politik, karena kalian tahu kan, dari awal aku bilang dia adalah orang biasa yang tinggal di hutan tanpa pendidikan dan hanya mengenal ya hutan. Dia belajar tentang agama, belajar tentang obat-obatan itu semenjak usianya menginjak 24 tahun. Yang dimana yang aku bilang tadi, dia bertemu dengan seorang pendeta, tapi bukan pendeta yang ada di Indonesia. Di Indonesia nggak ada sih pendeta kayak gitu, beda lagi soalnya. Tapi di situ Rasputin kayak ada rasa curiga dan dia kayak punya firasat, gua mau dibunuh nih. Gua ketawa Bapak. Jadi buat teman-teman di rumah, dasar mobil Diam. kesel aku. Diam, Bunda.